Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 6C-1 Tulungagung. Berjumpa lagi dengan Bu Muna pada materi pelajaran kita, yaitu materi pelajaran matematika. Semoga anak-anakku semuanya di hari ini sehat dan tetap semangat. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita membawa manfaat kepada anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah tentang bilangan bulat dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Contoh soal: 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka posisi angka 2 kita tarik garis mulai dari 0 ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ini 2 adalah positif. Jadi dari 0 ke kanan menuju angka berapa? Menuju angka 2. Setelah itu ditambah 3. Karena ini lambangnya juga positif lagi. Ditambah 3 juga positif. Tarik lagi garis ke kanan. Berapa? 3 kali. Kenapa 3 kali? Iya, karena ditambah 3. Berawal dari mana? Berawal dari yang sini. Bukan berawal dari 0 anak-anak ya. Berawal dari 2 ini. Karena di depan sudah ada 2 ditambah. Jadi dari sini. Berapa? 3. Langkahnya 3 kali. 1, 2, 3. Ulangi, ditambah 3 berarti 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ditarik garis mulai dari angka 0 menuju angka yang terakhir tadi. Angka yang terakhir tadi 5 ini. Menuju angka yang terakhir yaitu angka 5. Jadi Bu Muna ulangi. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lanjutnya, 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Yang pertama 5. Kita tarik garis mulai dari angka 0 menuju angka 5 ke kanan. 5 ditambah negatif 2. Karena tambahnya ini adalah negatif, maka dari 5 ini tidak ke kanan anak-anak, tapi kemana? Ke kiri. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. Ini ke kiri 2 kali. Karena apa? Ditambah dengan bilangan negatif. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang mana? Tarik garis mulai dari angka 0 menuju angka terakhir panah yang tadi. Ini hasilnya 3. Lanjutnya contoh yang ketiga. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Yang pertama adalah negatif 3. Menarik garisnya mulai dari angka 0 ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena negatif. Jadi 0 ke kiri menuju negatif 3. Kalau sudah ditambah 4. Menarik garisnya dari mana? Dari sini tadi, dari negatif 3 ini tadi. Kemana? Karena ini ditambah 4 berarti ke kanan 4 kali.
1, 2, 3, 4 sampai ke sini 4 kali atau 4 langkah. Nah ini ke sini. Hasilnya yang mana? Hasilnya mulai dari angka 0 ke kanan. Nih. Hasilnya yang ini. Lanjutnya, yang kita bahas tadi adalah penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, artinya apa? Dikerjakan secara langsung. Biasa ini anak-anak, seperti penjumlahannya anak-anak di kelas 1 itu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Kalau kita analogikan, itu kita negatif itu seolah-olah memiliki hutang anak-anak. Jadi negatif 2 memiliki hutang 2 ditambah hutang lagi atau negatif lagi 2. Maka hutang kita menjadi 4 atau menjadi negatif 4. Jadi ibaratnya kita hutang 2, negatif itu hutang. Kita hutang 2, hutang lagi ditambah lagi hutang lagi 2, maka hutang kita menjadi 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya, negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Hutang kita 6. Kita menyaur, kalau kita misalkan positif, kita bayangkan kita menyaur, hutang kita 6. Kita nyaur dengan 4, maka kita kan masih hutang kita. Berapa? Masih 2. Ini lagi. 10, berarti kita punya uang 10. Terus kita gunakan atau kita gunakan untuk menyaur hutang kita berapa? 5, karena ini negatif 5. Maka uang kita masih 5. Yang ini masih uangnya, jadi uang kita masih 5, maka 5-nya ini kan positif. Jadi kita lihat kalau positifnya ini, jadi di penjumlahan antara bilangan positif dan negatif, kalau positifnya lebih banyak daripada negatifnya, hasilnya pasti positif. Kalau yang ini negatifnya lebih banyak daripada positifnya, pasti hasilnya negatif. Jadi ini utangnya lebih banyak dari uang yang kita punya, berarti nanti pasti masih punya hutang. Atau negatifnya lebih banyak daripada positifnya, nanti hasilnya negatif. Yang kedua, positifnya lebih banyak daripada negatifnya, ini nanti hasilnya pasti positif. Artinya uangnya itu lebih banyak daripada hutang kita, pasti nanti uangnya masih, kalau kita analogikan seperti itu. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat operasi atau operasi hitung anak-anak. Jadi, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat itu memiliki sifat tertutup. Maksudnya, untuk setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu dihasilkan bilangan bulat pula. Jadi, kalau ada penjumlahan bilangan bulat, ya pasti hasilnya bilangan bulat, gak akan mungkin hasilnya bilangan pecahan. Jadi, sifat tertutup. Maksudnya, jika ada penjumlahan bilangan bulat, itu hasilnya nanti juga akan bilangan bulat. A ditambah B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh A, negatif 9 ditambah 12, ini punya hutang 9, di uangnya 12, maka uangnya digunakan untuk menyaur hutang ini kan masih 3. Dimana negatif 9 bilangan juga merupakan bilangan bulat, 12 juga merupakan bilangan bulat, 3 juga merupakan bilangan bulat. Jadi kalau ada penjumlahan bilangan bulat, kalau ini bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, pasti hasilnya bilangan bulat juga. Yang B, contoh yang B, 16 ditambah negatif 5 sama dengan 11.
punya uang 16 digunakan untuk membayar apa itu hutang, kalau kita analogikan begitu. Nah, kita gunakan untuk membayar hutang 5, uang kita masih 11. Jadi karena positif ini di sini lebih banyak dari negatifnya, pasti hasilnya positif. Lanjut. Sifat komutatif. Suatu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan nilai yang sama meskipun kedua bilangan bulat tersebut ditukarkan tempatnya, sehingga dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A ditambah B sama dengan B ditambah C. Jadi untuk sifat komutatif ini dibolak-balik tetap saja nilainya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 6 sama dengan 10, dan 6 ditambah 4 hasilnya tetap 10. Jadi 6-nya diletakkan di depan atau 4-nya yang di belakang dibolak-balik, ini hasilnya tetap sama. Contoh kedua, negatif 7 ditambah 16 itu sama dengan 9. Kalau 16 diletakkan di depan, ini 16-nya diletakkan di depan sini, terus ditambah dengan negatif 7, hasilnya juga tetap 9. Jadi sifat penjumlahan yang kedua yaitu sifat komutatif, di mana meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya, maka hasilnya selalu sama. Jadi dibolak-balik sama. 8 ditambah negatif 4 sama dengan 4. Negatif 4-nya ini diletakkan di depan, ditambah 8, hasilnya juga tetap sama. Yang D, negatif 11 ditambah negatif 20, hasilnya negatif 31. Negatif 20 yang di belakang ini diletakkan di depan, ya tetap saja hasilnya sama, negatif 31. Yang ketiga, sifat asosiatif. Pada sifat ini dinyatakan untuk setiap bilangan bulat baik A, B maupun C akan selalu berlaku ketentuan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Artinya yang dikerjakan dulu yang mana, artinya di dalam kurung ini kalau untuk matematika anak-anak, ini artinya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi angka-angka yang dikurung, ada kurungnya ini, kalau dalam matematika dikerjakan terlebih dahulu. A ditambah B dikerjakan terlebih dahulu, terus ditambah C, itu hasilnya sama saja dengan A ditambah B dikerjakan dulu, dijumlahkan dengan atau ditambahkan dengan C. Contoh, 5 ditambah 7 dikerjakan dulu, ini hasilnya kan 12. Terus ditambah 6, hasilnya 18. Sama nilainya dengan 5 ditambah 7 dengan 6 dikerjakan, berarti ini hasilnya 13, baru dijumlahkan dengan 5. Hasilnya tetap sama, 18. Seperti ini juga. Di dalam kurung ini berarti dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 8 ditambah dengan negatif 12, hasilnya kan 20. Hasilnya negatif 20. Bumuna ulangi, negatif 8 ditambah negatif 12, hasilnya negatif 20. Negatif 20 ditambah 33, hasilnya 13. Sama nilainya dengan negatif 8 ditambah dengan negatif 12 ditambah negatif 33, dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 12 ditambah 33, ini hasilnya adalah berapa anak? Hasilnya adalah 21. Ini negatif 12 ditambah 33, hasilnya 21. 21 ditambah negatif 8, hasilnya 13. Jadi yang dikerjakan di dalam kurung yang ini atau dikerjakan yang di dalam kurung yang ini untuk sifat asosiatif pada penjumlahan hasilnya tetap sama. 4. Mempunyai unsur identitas. Ini berkaitan dengan angka 0.
bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Jadi, diulangi, bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Artinya, untuk setiap bilangan bulat berapapun nilainya, jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan 0 ini mempunyai unsur identitas. Artinya, bilangan berapapun kalau dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan ya tetap A. Contoh soal, 35 ditambah 0 hasilnya tetap 35. 0 ditambah 35 hasilnya tetap 35. Jadi angka berapapun ketika dijumlahkan dengan 0, hasilnya ya tetap angka itu sendiri. Negatif 49 ditambah 0, maaf ini salah tulis anak-anak, hasilnya negatif 49. Jadi negatif 49 ditambah 0 hasilnya negatif 49. Maaf ini salah ketik, dimaklumi, ini harusnya negatif 49. 0 ditambah negatif 49 sama dengan negatif 49. Dibolak-balik sama. Negatif 49 ditambah 0 hasilnya negatif 49. 0 ditambah negatif 49 hasilnya juga negatif 49. Yang kelima, mempunyai inverse. Kalau bahasanya anak-anak biasanya impas. Nah, jadi mempunyai nilai inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dijumlahkan dengan lawannya atau inverse-nya, termasuk unsur identitas yaitu 0. Inverse dari bilangan A yaitu negatif A, dan sebaliknya inverse dari negatif A yaitu A. Dengan kata lain, untuk semua bilangan selain 0 pasti memiliki inverse, sehingga berlaku ketentuan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh soal, 34 ditambah negatif 34 sama dengan 0. Jadi 34 itu lawannya negatif 34. Jadi 34 lawannya itu negatif 34. 34 kalau dijumlahkan dengan lawannya dengan negatif 34 hasilnya 0. Negatif 34 ditambah 34 sama dengan 0. Negatif 27 ditambah 27 hasilnya 0. Sebaliknya, 27 ditambah negatif 27 sama dengan 0. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan sudah selesai. Semoga anak-anakku semuanya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.